Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak-nak, mari kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang berjudul Kegigihan dan Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan penutup para nabi. Seperti halnya para nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bertugas menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Namun, dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tidak semudah membalikan telapak tangan. Berbagai ancaman, rintangan, hingga penyiksaan merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, semua rintangan tersebut dihadapi Nabi Muhammad dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Jadi, sikap sabar dan tabah ini, anak-anak, harus kita jadikan contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini Ibu akan menceritakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Adapun dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ada dua cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Sejak menerima wahyu pertama surat Al-Alaq di Gua Hira, Nabi Muhammad telah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasulnya. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW dan umatnya banyak mengalami cobaan dan ujian. Berbagai tekanan dan penyiksaan dari kaum musyrikin membuat Nabi Muhammad dan para pengikutnya tersiksa, sehingga mereka membutuhkan tempat perkumpulan yang rahasia. Seorang pemuda yang bernama Al-Arqam menawarkan rumahnya kepada Nabi untuk dijadikan tempat dakwah beliau, yang kemudian dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Kaum kafir Quraisy tidak kehabisan akal dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berkat perlindungan pamannya Abu Thalib, mereka tidak berani mengusik Nabi Muhammad SAW. Namun, orang-orang yang lemah yang masuk Islam menjadi korban. Hanya Abu Lahab dan beberapa orang musyrik lainnya yang tetap teguh pada penghentian dakwah Nabi. Usaha kita menjelek-jelekan Muhammad agaknya kurang berhasil. Firasatku mengatakan bahwa pengikutnya semakin bertambah. Kita harus melakukan yang lebih keras untuk menghentikan Muhammad. Iya, kita buat Muhammad lebih menderita. Misalkan melemparinya dengan batu, kotoran hewan, atau apapun yang menjijikkan. Namun, bagaimana dengan Abu Thalib? Dia pasti tidak tinggal diam jika melihat keponakannya diperlakukan seperti itu. Lakukan di saat Muhammad sendirian atau tidak ada Abu Thalib di sampingnya. Para tetangga dekat Nabi Muhammad yang dihasut oleh Abu Lahab turut menyakiti Nabi Muhammad. Tepat ketika Nabi keluar dari rumah, para tetangga jahat itu melempari Nabi dengan kotoran domba. Nabi Muhammad menutupi wajahnya dengan dahan pohon yang telah dipersiapkan dan membersihkannya. Sebagaimana suaminya,
istri Abu Lahab juga membenci Rasulullah. Suatu kali, Ummu Jamil pergi menemui Nabi Muhammad. Namun, hanya Abu Bakar yang dilihatnya, yang sedang duduk di halaman seorang diri. Wahai Abu Bakar, di mana Muhammad? Dia telah menghinaku dan suamiku dengan bolanya. Kalau aku bertemu dengannya, akan aku pukul wajahnya dengan batu. Abu Bakar hanya diam. Dalam hati ia bingung mendengar ucapan Ummu Jamil. Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad sedang duduk di sampingnya. Kemudian Ummu Jamil meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Wahai Nabi, tidaklah engkau mengira dia melihatmu? Dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku. Subhanallah. Tidak hanya itu, Abu Jahal beberapa kali menyakiti Nabi Muhammad. Ketika Nabi sedang sholat, Abu Jahal melemparkan kotoran hewan di atas kepala Nabi. Tidak sampai di situ, Abu Jahal berniat menginjak tengkuk Nabi yang sedang bersujud. Apa yang terjadi? Wahai Abu Hakam, mengapa engkau lari terbirit-birit seperti itu? Tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad. Katakan dengan jelas, kami tidak mengerti ucapanmu. Jadi tadi sewaktu aku hendak mencelakai Muhammad, aku melihat di hadapan kami ada parit api dan beberapa sayap. Hah? Sungguh? Abu Jahal tidak tinggal diam. Dia menjanjikan sejumlah uang kepada para bangsawan yang telah memeluk Islam. Jika mereka kaum muslim yang lemah, Abu Jahal akan menyiksanya dengan mencambuk, menyeret, dan menombak mereka. Ya Allah, hanya kepadamu hamba berserah. Aku tidak akan berhenti sampai kalian mau keluar dari Islam. Demi Allah, aku tidak akan keluar dari Islam. Berani sekali kau melawan tuanmu. Dasar budak tidak tahu diuntung. Karena engkau tidak mau murtad, kau juga akan aku hukum, sama seperti suamimu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keimananku kepada Allah, termasuk engkau, Tuan. Banyak bicara kau ini. Untuk apa kalian masuk Islam? Lagi pula, belum ada bukti bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu paling benar. Lebih baik gunakan waktu untuk bekerja. Aku siap membantu jika kalian kesulitan dalam hal keuangan. Benarkah itu, wahai Abu Hakam? Iya, dengan satu syarat, jauhi Muhammad dan para pengikutnya. Tidak hanya beberapa budak saja yang mengalami penyiksaan. Bilal juga merasakan penderitaan yang serupa. Namun, Abu Bakar berhasil menyelamatkan Bilal di saat kaum kafir Quraisy menyiksanya. Abu Bakar juga membeli budak lain yang disiksa majikannya karena masuk Islam, lalu memerdekakan mereka. Nabi Muhammad yang setiap hari mendengar laporan tentang penyiksaan terhadap umatnya merasa sedih dan hatinya terluka. Saat ini, keadaan umat muslim belum cukup kuat untuk melawan. Omku, untuk saat ini aku sarankan agar menyembunyikan keislaman kalian. Bersabarlah sebentar lagi sampai kita memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Lantas bagaimana denganmu, wahai Rasul? Aku tetap berdakwah secara terang-terangan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap sudut kota terdapat mata-mata kaum musyrikin yang mengawasi aktivitas umat Islam. Untuk sementara, perkumpulan dengan Nabi Muhammad dihentikan. Kurang lebih 3 tahun lamanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya menggunakan rumah Al-Arqam sebagai rumah ibadah, diskusi tentang Islam dan strategi dakwah. Jumlah orang yang masuk Islam semakin meningkat. Kepiawaian Nabi Muhammad dalam berdakwah yang membuat hati mereka
tertarik kepada Islam. Setiap orang yang berbicara dengan Nabi merasa bahagia dan tenang. Demikianlah video tentang kegigihan dan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Islam. Kalian jika belum memahami tentang isi dari kisah keteladanan Nabi Muhammad, kalian bisa mengulang untuk menontonnya kembali agar kalian bisa benar-benar memahami isi dari video yang telah kalian tonton tentang kegigihan dan ketabahan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah Islam. Semoga apa yang telah kalian saksikan akan menjadi contoh bagi kalian, yaitu kegigihan, kesabaran, dan ketabahan Nabi Muhammad dalam menyampaikan kebenaran Islam, sekalipun banyak rintangan, halangan, bahkan ancaman yang menghadang. Kalian harus menerapkan ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad dalam keseharian aktivitas kalian, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas selanjutnya, silakan kalian mengerjakan soal-soal yang telah Ibu buat dengan memilih jawaban yang paling tepat. Soal yang Ibu buat dalam bentuk pilihan ganda. Silakan kalian mengisi dengan bimbingan orang tua kalian. Selamat mengerjakan.